Lokasi menginap pilihan yang akan kita review kali ini tuh punya suasana hijau asri lengkap dengan area bermain anak-anak dan juga punya banyak jenis pilihan kamar menginapnya. Dan untuk area dari resortnya ini juga termasuk luas nih. Maka untuk review selengkapnya segera setelah video openingnya dulu aja. Lokasi tempat menginapnya ini tuh masih di area puncak, tapi puncaknya tuh ada di bagian Kabupaten Cianjurnya. Yang kalau setelah melewati Gapura Puncak Pas tuh, kita hanya butuh waktu belasan menit perjalanan aja melintasi Jalan Raya Ciawi Cianjur ini untuk sampai ke bagian pintu masuk dari Lembah Permai Resort yang berlokasi di Puncak Cipanas Cianjur ini. Dari sini kita tinggal belok kiri ini aja dan nanti saat di pos security-nya tuh akan dicek ya sesuai dengan data nama tamu yang sudah reservasi. Lalu setelah berkendara terus sampai ke bagian bawahnya ini, maka bangunan warna putih sebelah kanan depan itu adalah lokasi dari lobby resortnya nih. Pastinya kita tinggal jalan aja ya menuju ke meja resepsionisnya ini aja untuk mulai proses check-innya. Untuk ketentuan check-in di resortnya ini tuh ada deposit kunci kamarnya sebesar Rp100.000 yang pastinya nanti akan dikembalikan saat kita check out. Dan untuk depositnya ini tuh hanya bisa dalam bentuk uang cash aja ya, tidak bisa dengan cara scan krisnya. Nah tapi kalaupun misalnya kita sama sekali nggak pegang uang cash, maka sebagai pengganti depositnya bisa dengan menggunakan KTP yang dititipkan di resort ini. Dan setelah mendapatkan informasi di mana lokasi untuk jenis kamar yang kita pesan, ini akhirnya kita sudah sampai nih di depan bangunan tempat menginapnya. Kita akan langsung cek aja ya seperti apa isi dari kamarnya ini. Nah, jadi kita udah di dalam kamarnya nih. Di sini masukin listrik ke sini. Kunci listriknya itu sebelah sini. Setelah itu kita tutup dulu pintunya dan langsung kita room tour aja ya. Setelah ini listriknya di sini. Baru tadi tuh kita dapetin ini juga buat sarapan paginya. Dan sekarang kita room tour aja. Begitu masuk dari pintu masuknya sebelah sini, kita dapetin sebuah TV nih, TV LCD di sebuah meja memanjang seperti ini. Ada lampu tidur, lampu kecil, ada telepon. Ini amenities peralatan minumnya lengkap ya. Ada cangkir 2, teko pemanas air, kopi creamer, teh dan gula. Ada minuman juga, minuman kemasan, sebuah kursi, colokan listriknya sebelah sini. Satu aja ya, colokan listrik buat tekonya di mana nanti? Ini kita cari lagi aja. Nah jadi seperti ini nih. Wih, sebuah kasur ukuran king size, gede kasurnya. Sepasang meja samping di sini dengan lampu tidurnya juga. Dan ini dapetin jendela di sini, jendela dengan view ke arah luar. Luarnya tuh ini ya, halaman gitu ya. Kita di lantai bawah dapetinnya. Ini parkir kendaraan bisa langsung di depannya aja. Jadi kita nggak harus naik-naik lagi. Nah, di bagian sebelah kasurnya itu kita dapetin sebuah ini meja kaca dengan sebuah sofa. Jadi nyaman ya, luas ya, termasuk luas. Sofanya tuh ngadep ke ini kasurnya. Nice. Dan di sini ada sebuah cermin. Cerminnya gede banget. Di sebelahnya ada ini lagi, lemari. Dan ini AC-nya. Oh, ada AC ya. Padahal di sini tuh dingin banget. Dan di luar juga agak gelap karena mendung ya. Padahal masih siang sih. Kita dapetin ini, sepasang slipper hotel. Ini apa nih? Ini buat ini ya, laundry bag. Di sebelahnya kosong. Tidak ada safety box ya di lemarinya ya. Seperti itu. Jadi ini nih, kamarnya nih. Gede sih, kamarnya luas. Pencahayanya cozy. Dapetin cahaya alami juga dari jendelanya, tapi jendelanya tuh nggak full ya. Di sebelah sini ada tutup gitu, jadi jendelanya nggak full kaca gitu. Kita udah cek kamarnya. Seperti biasa kita langsung ke bagian kamar mandinya. Kamar mandinya di sebelah sini ya. Nah ini seberang dari bagian lemarinya adalah kamar mandinya. Kita cek aja. Begitu dibuka, di sebelah kanan ini sebuah toilet duduk dengan keset di atasnya. Ini dapetin jet shower ya.
Di sebelah kanannya juga ada tisu, handuk-handuknya di atas. Kamar mandinya shower. Nah, ini shower roomnya nih. Dapetin sepasang ini sabun dan sampo. Dan sebelah sana tuh bagian ininya ya. Sebelah kirinya tuh bagian wastafelnya. Wastafelnya seperti ini. Tempat sampah, wastafel. Sebuah cermin gede banget dan hair dryer. Kamar mandinya kompak tapi bersih dan rapi ya. Seperti itu untuk kamar mandinya. Nah, jadi seperti itu ya untuk kamarnya ini. Kita baru nyampe. Di luar mendung banget menjelang gelap. Nanti kita update lagi. Ini luas banget. Tadi dari bagian depan, dari bagian check-in ke sini tuh lumayan jauh. Jadi banyak banget jenis kamarnya. Kita ngelewatin beragam jenis kamar. Nanti kita update lagi sih. Sekarang kita mau rehat dulu. Sekarang tuh di jam 3 ya, jam 3 kurang. Nanti kita update lagi deh setelah kita beres rehat. Agak-agak sorean mungkin ya. Dan kita udah beres ya mandi dan istirahatnya. Sekarang kita mau bahas lebih lagi soal kamarnya ini. Untuk kecepatan WiFi di sini tuh kayak gini. Jadi WiFi-nya termasuk oke sih ya, oke-oke aja. Untuk TV-nya ini smart TV. Jadi ini ada YouTube-nya, bisa nonton YouTube juga. Kamarnya luas, pencahayaannya juga oke sih ya. Kasurnya juga gede. Di sini juga dapetin sofa ya. Ini kita bawa dari luar. Jadi kayak gini kamarnya overall nyaman untuk impresi kita yang kedua ini, tempat ini. Dan sekarang ini kita mau jalan-jalan aja nih, mumpung masih jam 4 kurang, jadi masih sore yang oke-oke banget buat jalan-jalan. Kita lanjut aja jalan-jalan tempat ini ya. Di sore hari yang cukup mendung ini, kita akhirnya milih untuk eksplor tipis-tipis aja suasana di Lembah Permai Resort ini. Oh ya, karena resortnya ini tuh termasuk luas, jadi dari lokasi gedung lobbynya tadi untuk sampai ke tempat beberapa jenis kamar di sini tuh kita bisa langsung dengan bawa kendaraan aja dan bisa parkir di area lokasi kamarnya. Lalu kalau untuk harga menginap di Resort Cipanas Puncak Cianjur ini tuh adalah mulai dari 400 ribuan aja dong. Tapi pastinya tentang harga itu tetap aja ya bisa berbeda dan berubah tergantung dengan tanggal pemesanan dan tanggal menginapnya. Nah, 400 ribuan itu adalah jika menginapnya di jenis kamar standar double yang room only alias tanpa sarapan. Lalu jenis kamar termurahnya ini juga tanpa dilengkapi dengan AC ya. Dan untuk lokasi dari jenis kamar termurahnya ini tuh adalah cukup dekat nih dengan gedung di mana lobby resortnya berada. Selanjutnya di harga 600 ribuan ada jenis kamar double Amaryllis namanya. Dan jenis kamar inilah yang kita pesan dan sudah kita room tour dengan detail ya isi dari kamarnya. Di kamar jenis ini tuh tersedia AC dan juga sofa panjang di dalam kamarnya. Dan harga 600 ribuan itu tuh sudah termasuk mendapatkan sarapan pagi di keesokan harinya. Nah, untuk yang liburannya rame-rame ada jenis kamar deluxe triple di harga 700 ribuan ini. Di jenis kamar ini tuh dilengkapi dengan 3 kasur single. Jadi cocok nih buat yang liburannya 3 orang. Selanjutnya ada jenis kamar keluarga di harga 1,1 jutaan. Kamar jenis ini tuh bisa muat untuk 4 orang tamu dan juga termasuk berbentuk villa nih dengan 2 kamar tidur. Dimana satu kamar tidurnya adalah dengan 1 kasur besar dan satu kamar tidurnya lagi dengan 2 kasur single. Terakhir di harga 1,6 jutaan adalah jenis kamar keluarga juga yang merupakan villa dengan 3 kamar tidur yang artinya bisa nih untuk menginapnya tuh sampai 6 orang tamu. Di jenis kamar ini tuh terdapat ruang TV yang cukup luas, makanya cocok banget nih untuk yang mau liburannya sambil kumpul-kumpul seru rame-rame. Nah, jadi seperti itu ya informasi harga dan juga jenis-jenis kamar yang ada di Resort Puncak Cianjur ini. Dan untuk fasilitas kolam renang yang ada di resort ini juga ukurannya tuh termasuk luas nih. Jadi cocok tuh ya untuk yang ingin berenang dan bermain air selama menikmati momen liburan di resort ini. Dan sekarang udah malam hari aja nih. Sekarang tuh di jam setengah 7 ya, setengah 7 malam. Tadi kita di kolam renang tuh cuman duduk-duduk aja karena airnya sumpah dingin banget. Itu jagoan sih yang tadi anak-anak kecil sama yang ada renang tuh bisa berenang bermain air di situ karena dingin banget airnya. Sekarang ini kalau misalnya di sini tuh kita bisa pesan makanan ya, bisa pesan makanan dari luar aja. Dan kita tadi di aplikasinya tuh infoin nama kamarnya dan langsung diantar ke sini dong. Jadi oke banget. Sementara di luar tuh lagi gerimis. Untungnya tadi dianterin langsung ke kamar ya, nggak ke bagian resepsionis aja. Jadi kita nggak harus ke depan lagi. Sekarang kita mau makan dulu aja. Oh iya, dan untuk suasana malam hari seperti ini ya. Pencahayaannya, suasana kamarnya oke banget. Kita mau makan malam dulu aja. Nanti kalau misalnya udah nggak hujan, kita mau lihat suasana malam di sekitaran resort ini ya. Kita makan malam dulu. BTW ini masih hujan ya, gila. Malah ngegedein di jalan, bukannya ngecilin.
Jadi seperti inilah ya suasana malam harinya, banyak lampu-lampu. Cuman sayangnya ini hujan men, jadi kolam renangnya kita nggak tahu seperti apa. Ini basah kalau misalnya dipaksain ke sana. Jadi overall nggak gelap ya malam hari di sini tuh, banyak lampu-lampunya. Ini kita mau nggak mau cuman explore kita sini aja, nggak sampai depan. Jadi kayak gitu malam hari di sini, hujannya awet. Kamu balik lagi aja ke kamar. Di esok pagi harinya, kalau ada jenis kamar yang kita inapin tuh, kita bisa tinggal jalan kaki aja untuk sampai ke lokasi di mana restoran resortnya ini berada. Saat memasuki area restorannya ini, kita tinggal berikan tiket sarapan aja ke staff di resortnya ini. Dan seperti inilah suasana dari restoran resortnya. Ukuran restorannya ini termasuk luas dan karena cukup ramai dengan tamu yang menginap walaupun ini tuh weekday, jadi kita dapetin buffet breakfast deh. Ada cukup banyak pilihan menu makanan di sarapan hotelnya ini, dari mulai makanan utama yang ala Nusantara ini, lalu ada juga pilihan menu sampingan lainnya seperti bubur ayam, bubur kacang hijau, omelet, ada juga pilihan sayuran dan buah-buahan potong untuk salad, lalu ada sereal dan susu, pilihan puding-puding dan juga kue-kue, pilihan minuman dingin rasa buah dan air putih, lalu juga ada pilihan roti dengan selai dan menteganya. Dan ada juga nih minuman hangatnya berupa pilihan kopi dan teh. Selain makan di bagian restoran indoornya, kalau mau juga kita bisa nih milih untuk sarapannya tuh di bagian outdoor dari restoran resortnya ini. Dan setelah beres sarapan, sekarang ini sambil kita lihat suasana lebih detail ya perjalanan dari lokasi lobby resortnya ini sampai ke lokasi kamar kita. Sekalian aja kita juga akan review lebih detail nih tentang kekurangan dan kelebihan yang kita rasain soal Lembah Permai Resort ini. Kelebihan pertama tuh adalah tentang resortnya ini tuh yang luas ya, tapi juga hijau terawat dan juga punya beragam fasilitas yang menunjang untuk momen liburan kita. Di sebelah kanan ini ada fasilitas lapangan olahraganya, lalu juga kan ada fasilitas kolam renangnya yang tersedia kolam renang dewasa dengan ukuran luas dan juga ada bagian kolam renang anaknya. Dan di resort ini juga banyak terdapat area bermain anak-anak di sekitaran taman resortnya yang hijau terawat ini. Jadi resortnya ini tuh termasuk family friendly banget ya, cocok buat yang liburannya bareng sekeluarga ataupun dengan bareng anak-anak. Kelebihan kedua tuh pastinya adalah tentang harga menginap di resortnya ini yang termasuk terjangkau nih. Tapi walaupun kamarnya murah, untuk fasilitas di kamar dan fasilitas umum di resortnya ini tuh udah termasuk lengkap nih. Wifi di kamarnya stabil, air panas di kamar mandinya juga tersedia, dan TV LCD di kamarnya juga adalah merupakan smart TV, jadi bisa tuh untuk nonton YouTube dan Netflix langsung dari kamarnya. Nah kalau soal kekurangannya kira-kira ada nggak nih? Ada satu hal aja sih, tapi ini tuh lebih tepatnya sih lebih ke catatan aja, yaitu tentang jalur jalan yang menurun banget di bagian pintu masuk resortnya ini yang setelah pos security-nya. Jadi saat menuju ke lokasi bangunan lobby resortnya ini tuh kita akan melewati sebuah jalan menurun yang cukup panjang ini yang juga cukup berkelok-kelok. Jadi kalau misalnya mau menginap di sini sih pasti untuk rem kendaraannya dalam keadaan yang oke ya, karena turunannya tuh termasuk lumayan curam. Sementara itu kalau jalur saat meninggalkan resortnya ini tuh tanjakannya masih terasa wajar-wajar aja. Jadi memang jalur antara masuk dan keluarnya tuh berbeda treknya ya. Dan memang sepertinya hanya itu aja sih satu hal yang perlu diperhatiin soal resort ini. Selebihnya udah termasuk oke banget. Dengan harga yang termasuk ekonomis, kita tuh sudah bisa nih liburan di resort hijau luas ini yang punya fasilitas termasuk lengkap dengan udara yang sejuk khas puncak yang bikin makin nyaman ya saat menikmati istirahat dan bersantai selama liburan di sini. Dan jadi seperti itu aja ya review lengkap kita soal resort yang berlokasi di Puncak Cianjur ini. Termasuk recommended si resortnya ini tuh untuk jadi pilihan liburan rame-rame sekeluarga maupun bersama teman-teman misalnya. Nah jadi sampai sini aja video review kita kali ini tuh. Kita akan ketemu lagi aja nanti di video review hotel, resort ataupun villa maupun video informasi lokasi liburan seru lainnya dari Let's Go Project.